Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Marilah kita bersiap diri untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Pastikan kita sikap duduk dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini kami mengaturkan puji dan syukur padamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini, arahkanlah pikiran dan budi kami. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami belajar dan bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Biasa kan situasinya kayak biasa kan pakai HP, berarti nggak baca HP. Iya. Ya, perhatikan buku bacaannya di handphone, di digital book ya. Silakan materi bacaannya dicari di perpustakaan digital, lalu ditulis di buku budaya baca. Ya, boleh di situ. Jadi kan ada perpustakaan digital. Masuk ke situ, nanti baru dikasihnya tulis di buku budaya baca. Nanti yang kedua. Ini bagian dari literasi digital ya. Jangan harus benerin. Cari aja di Google Form atau aplikasi atau gimana? Di Google boleh. Dari silent aja sih, ini boleh. Nah, silakan. Selamat pagi. Hari ini hadir semua kan? Ini hadir semua. Ada yang pusing? Saya katanya lagi batuk pilek, kipasnya matiin ya. Masalah di tengah-tengah ya, enak ya. Jumlah siswanya berarti 30.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Tapi sebelum ke materi, kalian lihat tayangan bagaimana cara manusia memecahkan masalah. Ya. Jangan ngobrol, ini suaranya kecil. Pagi mah masih nggak panas bos. Pagi mah masih dingin. Adalah satu proses ketika individu mampu mengrealisasi Pikir adalah suatu proses memanipulasi dan membuat informasi terhubung konsep, alasan, merusak, salah, serta lalu bagaimana sih manusia berpikir? Apa perhatikan? Ya, oke. Nih, saya tanya, ada yang pernah melakukan berpikir autistik nggak? Misalkan berpikirnya dengan cara menghayal. Mika berpikir mengenai apa? Kalau kamu ngelamun menghayal biasanya ada siapa lagi yang ngacungan tangan? Nata konsep video ya, bikin konsepnya mau kayak gimana ya? Kadang ngomong gini, kadang merem gitu ya. Ya. Kemudian berpikir menggunakan menyesuaikan diri dengan realita. Jarang ya kalau realistik. Seringnya autistik. Kamu habis ini ngapain ya? Kalau gini nanti gimana ya? Cocok nggak ya? Kalau seperti ini gimana ya? Ya. Kita lanjut ya. Sakit pikiran ini dibagi lagi tiga macam. Yang pertama adalah proses berpikir dari hormon logam akan menuai ketika dipanaskan. Besi merupakan karbon dari logam, maka ketika besi dipanaskan, besi juga menuai. Lalu yang kedua dari berpikir. Nah, ini kebalikan dari berpikir. Ini proses berpikir. Ada seorang mahasiswa bernama Yudhina merupakan seorang mahasiswa hukum dengan persoalan maka kebanyakan orang akan menyimpulkan bahwa anak-anak atau mahasiswa hukum adalah orang-orang yang berbeda. Lalu yang kedua adalah kita bisa sedang mengikuti publikasi ini dengan disiplin. Ini apa sebagai bagian yang mempertimbangkan segala hal menurut dan nah, kita termasuk masalah ini. Tapi sebelum itu kita harus tahu mengapa dapat terjadi masalah. Dijelaskan oleh Ahmad 2015, masalah ini dapat timbul karena adanya peristiwa yang tidak dapat diantisipasi pelaku. Ada 5 tahapan dalam penyelesaian masalah menurut Ahmad 2015. Yang pertama, pada mulanya kita mengatasi masalah dengan proses rutin. Contohnya, ada mobil mogok. Terus biasanya kita harus pakai mobil tersebut biar mau jalan, tapi ternyata mobil tersebut tetap mau jalan, maka muncullah masalah. Ketika seperti itu kita harus bagaimana? Kita akan masuk ke tahap kedua, yakni menggali masalah lalu untuk mencari cara lain yang lebih efektif yang perlu dilakukan
kita pernah mengalami peristiwa mobil mogok. Waktu itu kita misalkan juga dari sekitar mogok. Nah, kita mau bilang lagi sih mau jalan, kita mau cobanya di masa sekarang. Tapi kita nggak mau juga nih mobilnya jalan. Lalu kita bagaimana? Kita termasuk tetangga. Jadi kita segala kemungkinan coba. Tapi mobilnya nggak mau. Misalkan udah satu mal, didorong juga udah satu mal. Lalu harus bagaimana? Coba deh kita tarik aja mobilnya kalau jalan kalau ditarik. Ternyata tetap mau jalan. Lalu bagaimana? Kita masuk ke tempat. Jadi semua memang harus situasi mencari jawaban dan menemukan kesimpulan. Jadi kita harus memiliki kira-kira apa yang membuat mobil itu mogok. Kalau misalnya dia nggak mau, didorong nggak mau, ditarik juga nggak mau. Akhirnya kita mencari jawaban dan menemukan kesimpulan. Mobil tersebut soalnya habis, maka kita asumsi soalnya agar mobil tersebut mau berjalan. Nah, untuk tahap kelima ini adalah tiba-tiba ternyata suatu hal itu memecahkan masalah. Biasanya kita akan sering menyebutnya dengan sekarang aku tahu apa atau ya enggak, aku nggak kepikiran dari tadi. Nah, proses ini biasanya sering disebut dengan insight solution. Ini pengalaman ahad. Nah, oke. Jelas ya ceritanya. Jadi Lumayan jelas. pemecahan masalah ini anggap saja tadi di ceritanya itu mobilnya mogok, di starter nggak bisa. Kemudian pengalaman sebelumnya bahwa mobil ini tuh mogok kalau misalkan ditarik. Ternyata ditarik juga masih mogok. Berpikir lagi, apanya ya? Atau bensinnya kosong atau ada baut yang copot gitu ya. Ternyata bensinnya kosong, ternyata diisi. Seperti itu. Jadi kita berpikir melihat masa lalu yang sudah terjadi. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan tidak? Yang ditanyakan sebelum bisa lanjut ke materi berikutnya. Ada bayangan kan dalam memecahkan masalah. Jadi harus berpikir. Ya. Jadi dalam memecahkan masalah harus berpikir dulu dan berpikir kejadian sebelumnya dalam mengatasi masalah. Pernahkah kalian menyelesaikan masalah seperti komputer? Atau menyelesaikan masalah tidak seperti komputer, secara individu, secara manusia? Oh ya, silakan. Nah, ini berpikir kritis. Dia tiba-tiba sakit perut. Harus ngapain? Saya harus makan. Makan apa lagi? Itu berpikir dulu. Itu sangat kritis. Nah, kita lihat video selanjutnya. Kita berpikir situasional. Kita banyak melihat video. Sekarang memecahkan masalah ala komputer. Ya, bagaimana komputer memecahkan masalah? Kita lihat videonya. Perhatikan nih soalnya kecil. Saya bacakan saja. Nih,
Di dalam memecah masalah versi komputer, di sini ada algoritma dan pemrograman. Pernah mendengar algoritma sebelumnya? Alisa, algoritma pernah dengar di pelajaran apa? Belum pernah. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Ada algoritma bahasa Inggris. IPA, sering algoritma adanya di matematika. Biologi. Tidak ada di fisika, matematika, dan TIK. TIK, IPA, fisika. Oke, dengarkan yang berikut. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Nah, tadi berhubungan urutan langkah-langkah logis. Cerita mobil mogok tadi itu bagian dari algoritma. Ya, karena ada ini langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Nah, itu langkah-langkahnya adalah algoritma. Itu. Ya. Oke, kita ke interaksi digital dulu. Literasi digital adalah pengetahuan dan percakapan untuk mengajak para dengan Perhatikan dulu Pak. untuk menjadi contoh dari literasi digital dalam meningkatkan literasi digital peserta didik terkait dampak positif penggunaan literasi digital. Lalu bagaimanakah aplikasi pelaksanaan pembuatan literasi digital di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi pembuatan digital. 1. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus digital kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi digital. 2. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa digital merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari seorang guru saja. 3. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang menjadikan program digital ini untuk peserta didik pendidikan usia. James, perhatikan James. Menekankan pengenalan Jangan ngobrol sendiri James. di dalam mata pelajaran dan menerapkan digitalitas bagi guru di mata pelajaran tersebut. Pada saat guru turut memperhatikan digital dalam mata pelajarannya, maka dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Pembelajaran literasi digital harus sudah melibatkan pemahaman mengenai nilai-nilai universal yang harus ditaati oleh setiap pengguna, seperti kebebasan berekspresi, privasi, keberagaman budaya, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya. Literasi digital membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik dan positif dengan lingkungannya. Dengan demikian, literasi digital perlu dikembangkan di keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran. Oke. Cung, siapa yang pernah melakukan literasi digital? Oke, Tio. Dalam hal apa? Iya, contohnya kamu membaca apa? Di mana? Di Google. Abram?
Sama kayak siapa? Sama Brantio. Barengan mukanya ya? Samping-sampingan. Ya betul. Yang suka buka-buka IG siapa? Itu bagian dari literasi digital. Ya. Setuju. Mania membaca apa di Instagram? Atau nge-like sesuatu, nge-like dengan sesuatu. Terus sangat Altab berbicara dengan teman melalui video call, itu bagian dari literasi. Oke, etika di dunia digital. Seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau yang orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Untuk kecelakaannya mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena kebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital. Itulah etiket atau etika berinternet. Tidak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dirasakan juga media digital menjadi wadah sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa berubah buat kita berdua. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital menambah aktivitas yang melanggar hukum, aktivitas membacakan, pornografi, dan kejahatan lainnya jelas-jelas menurut hukum ya itu jangan dilakukan soal hukum di dunia nyata dan dunia maya yang sama aja. Mau hapus juga masih bisa di jam digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika internet. Nah, barusan informasi tentang etika di dunia digital. Oke, sekarang saya mau ngasih apa ya? Diskusi per meja, ya. Setuju, Pak. Setuju apa? Oke. Cari, kalian kan handphonenya belum dikumpulkan. Cari di internet etika digital. Di sana itu aja dimasukkan ke dalam Canva. 8% etika digital di Indonesia. Pokok Nata di Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia udah. Aku nyebut sendiri Thailand. Ini bikinnya kayak poster atau kayak Poster. poster berarti satu lembar. Ya. Iya. Apa kalau bilang Pak? Lo dengar apa? Mulai. Amerika, Jepang udah. Amerika udah. Korea di sini Korea. Korea Utara. Bukan saudara enggak? Bukan negara enggak? Amerika Khalistan. Inggris. Iya.
Inggris, Amerika, Korea Selatan, Zimbabwe. Waktunya 5 menit cukup. Sampai jam 8 7 menit lagi. Temanya bebas. Sambil kalian mengerjakan mencari informasi, dibagi tugas. Ada yang melihat ini ada film berpikir konvensional. Bagi tugas. Bagi tugasnya karena kelompok ada banyak, ada 4, ada 5, ada 3 orang, ya, ada 6 orang. Yang tidak mengerjakan ya lihat ke depan, lihat ke depan. Sebagai penasehat belajar dari buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi kecil yang lebih mudah. Ada yang sesuatu besar di situ, pasti banyak kita yang jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah pengenalan atau pola yang saling Games Abbas. jangan terlalu jadi dia dengan ada pohon Oke, sudah selesai. Masih banyak.
Rona, apa awal? Iya, bepos tahu. 2 menit lagi. Kamu gak belum bikin kampung. Kita udah jalan kan harus videoin Ayo Rona, bantuin lawannya Rona. Yang bikinnya siapa? Kita bertiga. Kalian bertiga. Etika digital di dunia. Jadi di negara, etika digital di negara Jepang. Judulnya ya, etika digital di Amerika. Judulnya ini etika digital di Inggris. Etika digital di Amerika. Yang topiknya sel etika digital di Indonesia. Nata di Portugal. Oke, perhatikan, semuanya perhatikan. Karena waktunya sudah habis, kita ganti pelajaran. Nanti dilanjutkan di hari Rabu. Ya, di hari Rabu kita akan lanjutkan. Sekarang dulu kita akan ganti pelajaran PJOK. Untuk pelajarannya, saya terima kasih. Selamat pagi.